Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Viola, selamat siang Bapak Viko, dan juga selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agita Aura Yasmin dengan NIM 2105225176626. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Site Rating System for Sustainable Design and Development. Pada kesempatan kali ini ada 8 topik yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang site, yang kemudian tentang rating tool site itu sendiri, yang ketiga project site, yang keempat ada pemeringkatan site, yang kelima ada persyaratan, keenam ada penilaian, yang ketujuh ada contoh proyek, yang delapan ada perbandingan site dengan rating tools lain. Nah, di sini site sendiri merupakan sistem pemeringkatan komprehensif untuk mengembangkan landscape berkelanjutan, yang berfokus pada yang pertama ada keanekaragaman hayati, yang kedua untuk mengurangi dampak iklim, perubahan iklim, yang ketiga di sini ada untuk melestarikan sumber daya, dan yang terakhir untuk meningkatkan kesehatan masyarakat atau penggunanya. Nah, SET sendiri merupakan sebuah kepanjangan dari The Sustainable Site Initiative, yang merupakan sebuah lembaga di bawah naungan GBCI atau Green Business Certification Inc. yang mempunyai dua volume, yaitu volume 1 dan volume 2, yang dimana volume satunya sendiri ini waktu itu masih tahap pengembangan, dan set volume 2 tahun 2015 sudah memiliki guidebooks-nya. Nah, untuk set sendiri ini mudah digunakan karena dia mudah diregistrasi dengan cara yang pertama, yaitu kita dapat mendaftar, yang kedua kita dapat mengumpulkan sets berdasarkan panduan yang kemudian akan diulas oleh GBCI, dan yang keempat kita akan mendapatkan sertifikasinya. Nah, sampai saat ini terdapat 360 project pada summer of 2024 yang sudah tersertifikasi site dengan 23 negara yang sudah menggunakan sertifikasi ini, seperti Amerika, Brazil, Jepang, Malaysia, dan bahkan Saudi Arabia untuk sertifikasi landscape. Nah, untuk proyeknya sendiri di sini sites bisa digunakan pada open space, kemudian di sini ada streetscape, kemudian untuk bangunan komersial, di sini juga untuk bangunan residensial, kemudian untuk bangunan pendidikan, kemudian ada industrial park, ada bangunan pemerintahan, militer, dan bahkan untuk semetris atau pemakaman. Nah, untuk rankingnya sendiri ada 4, ada certified, silver, gold, dan platinum, dengan nilai terbesar dimiliki oleh sertifikasi platinum dengan 135 poin jika bisa didapatkan, dan akan mendapatkan sertifikasi tersebut. Masing-masing sertifikasi juga memiliki poin-poinnya tersendiri. Nah, untuk persyaratannya sendiri terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama harus memiliki batas legal property yang sah, yang kedua sebuah bangunan harus berdiri minimal 2 tahun, yang ketiga memiliki minimal luas 2000 square feet, yang keempat berkonsentrasi pada area luar building, yang kelima sebuah area yang memiliki vegetasi. Dengan penilaiannya sendiri terdapat 10 poin penilaian. Yang pertama di sini ada site context, kemudian ada pre-design assessment and planning, kemudian ada site design water, kemudian ada soil and vegetation, ada material selection, kemudian di sini ada human health and well-being, kemudian ada construction, kemudian ada operation and maintenance, ada education, dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada contoh beberapa proyek yang sudah tersertifikasi. Di sini ada bangunan komersial, di sini ada open space yang berupa taman, kemudian di sini ada bangunan pendidikan, di sini juga ada bangunan komersial lagi, dan di situ yang bahkan menarik untuk streetscape, untuk pemandangan jalan pun juga bisa. Nah, contoh yang pertama di sini ada di Elnican Experience Park yang berada di Athens, Greece di Yunani, dengan tipe proyeknya yaitu open space dengan luas 52,670 meter persegi, yang sudah menggunakan rating system menggunakan sets volume 2 yang sudah bersertifikasi gold. Kemudian yang selanjutnya ada Daiwa House Group Iraikachi Kyoto Center yang berlokasi di Nara di Jepang, dengan tipe proyeknya sendiri yaitu untuk bangunan komersial yang mempunyai luas 4,65 acre dengan menggunakan sets volume 2 pada tahun 2022 yang sudah bersertifikasi gold. Kemudian di sini ada Road Restoration and Comprehensive Improvement Project of Rail Line 11
yang berlokasi di Kunshan di Jiangsu Shengdi Chinese dengan tipe proyeknya itu streetscape dengan ukuran proyeknya 41,5. Di sini pun juga bisa untuk proyek yang berada di jalan untuk pemandangan tepi jalan. Itu bisa digunakan sertifikasi site untuk landscape-nya. Kemudian ada Yukon SAM Research Center Science One yang berlokasi di Stores di City United States dengan tipe proyeknya itu institutional or educational yang merupakan untuk bangunan pendidikan dengan proyeknya seluas 12 acre dengan menggunakan rating system site volume 2 yang sudah bersertifikasi silver. Dan kemudian di sini ada Minneapolis Convention Center Plaza. Di sini merupakan sebuah taman yang berada di kota dengan lokasi di Minneapolis di US dengan ukuran proyeknya 2,25 acre. Bersertifikasinya sudah level silver dan rating sistemnya penilaiannya menggunakan size volume 2. Dan yang terakhir di sini ada proyek rehabilitasi, ada Bedcastro and Visitor Center Rehabilitation yang berlokasi di Carlsbad Cavern National Park di US dengan tipe proyeknya open space dengan ukuran proyeknya 14,8 dengan menggunakan rating sistem volume 1 yang dimana waktu itu masih tahap pengembangan. Di sini ada perbandingan dengan rating tools lain. Di sini saya membandingkan dengan BREEAM. Ketiga ini sifatnya bisa sama-sama digunakan di seluruh dunia. Yang membedakan yaitu di sini untuk sistem penilaian BREEAM menggunakan penilaian berbentuk bobot, sedangkan LEED dan juga SAINS berbentuk poin karena dia berada di satu naungan lembaga yang sama yaitu di GBCI sehingga memiliki beberapa kemiripan. Untuk tingkat sertifikasinya sendiri, SAINS dan LEED memiliki tingkat sertifikasi yang sama, ada Certified, Silver, Gold, dan Platinum. Sedangkan BREEAM memiliki tingkat sertifikasi yang berbeda. Di sini terdapat 5 tingkat sertifikasi. Dan untuk kriteria penilaiannya sendiri, di sini masing-masing memiliki kriteria yang berbeda dari kata-katanya, namun dia memiliki konsep yang sama dan sama-sama untuk green building. Sekian dari presentasi dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.